Oke, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini kita akan bahas interior dari mobil Pajero Exit tahun 2015 yang udah facelift ya. Yuk sekarang coba kita masuk ke bagian interiornya aja langsung ya. Oke, kita masuk. Nah ini buat kalian yang lagi cari mobil 200 jutaan untuk SUV, ini mungkin bisa jadi salah satu list buat kalian ya. Ini plat bodinya tebal banget, berat. Kalau misalkan nutup pintunya juga kita nggak perlu pakai tenaga yang berlebihan banget, cuman cukup kayak gini aja nih. Nah ini udah nutup plek gitu ya kan, nggak kayak mobil-mobil yang apa LCGC kan harus plek gitu kan nutupnya. Mobil Pajero yang baru aja ya, yang sekarang itu nutupnya tuh kita perlu tenaga karena pintunya itu nggak terlalu yang tebal banget plat. Oke lah, langsung aja kita lihat interiornya nih guys. Oke, untuk bagian interiornya di sini kita disambut dengan panel kayu. Cuman ini nggak semua orang suka sih, selera. Lebih tepat sih bapak-bapak paling yang suka sama kayak ginian ya. Terus di bagian door trimnya di sini udah dilapisin sama kulit beige atau kayak krim-krim gitulah. Terus di bagian atasnya di sini ya, ini panelnya masih plastik, warnanya hitam. Tapi ini plastiknya bukan plastik yang murahan sih, bisa dibilang premium lah untuk di kelasnya ya. Terus kita masuk ke bagian setir nih. Di bagian setirnya ini ya, ini udah dilapisi dengan kulit. Cuma ini karena mobil udah lumayan lama, jadi udah agak usang lah. Jadi udah sedikit terkelupas dan warnanya udah mulai pudar. Di sini juga udah mulai pudar. Nih, kita lihat layout setir dan layout dashboardnya ya. Nih, ini setirnya dulu untuk bagian driver, lalu ini layout tengahnya, dashboardnya. Ini udah ada head unitnya, di sini ada dua ya. Di sini untuk head unit yang ya biasa lah seperti mobil biasa yang untuk entertain, dan di sini untuk informasi dari mobilnya. Nah ini untuk layout dashboard yang sisi penumpang bagian depan, lalu door trim sebelah kiri ya sama yang sebelah kanan. Terus untuk bagian konsolnya ini ada beberapa storage penyimpanan, dan di sini bisa kita untuk naruh duit ataupun kunci mobil atau kunci rumah lah ya. Di sini juga ada lagi. Lalu di sini untuk penyimpanan botol minum. Di sini ada dua. Tuh. Terus di sini ada handrest. Warnanya tuh sama warna kulit jok ya. Ini itu bawaan ya, kulitnya bukan kita custom sendiri, bawaan dari pabrikan. Tuh. Terbuka. Nah, ini lumayan sih storage-nya. Bisa buat naruh handphone, bisa buat naruh dompet, bisa. Oke, jadi tadi bagian setir ini kita belum bahas ya. Di sini ada beberapa tombol untuk pengaturan volume up sama volume down. Lalu ini untuk mengganti-ganti channel ya, misalkan radio ataupun Bluetooth ataupun CD bisa kita kontrol di bagian sini. Nah ini pengaturan mode untuk head unitnya, misalkan kita mau pakai radio, mau ganti ke Bluetooth ataupun ganti ke CD ya, kita bisa rubah dari mode ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi, tangan kita lagi nyetir misalkan kita cukup kayak gini aja pakai jempol, jadi nggak usah ke bagian head unitnya sini. Oke. Terus di bagian sebelah kanan ini kan masih kosong nih. Cuman ini sebenarnya bisa kita ganti pakai tombol untuk cruise control. Sebenarnya dari mobilnya sendiri ini udah ada cruise control. Cuman kita tuh harus pasang sendiri. Kita harus beli lagi ya. Nah jadi kalian bisa nih kalau misalkan kalian mau pakai cruise control ya di bagian sebelah sini. Nanti kita tinggal beli aja. Mungkin kalian bisa carilah di marketplace ataupun di Google bisa search. Nah, lalu di bagian sini nih kita bisa menemukan tombol untuk pengaturan kaca spion untuk sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Kita bisa adjust, misalkan kurang ke bawah ataupun kurang ke atas. Di sini ada untuk sebelah kanannya, misalkan sebelah kiri ya sebelah sini. Ini untuk ngekuk spion. Nah, di sini untuk bagian AC-nya udah digital, cuman kita masih belum menggunakan yang layar touch gitu lah, masih menggunakan yang putar kayak gini ya. Cuman ini udah lengkap banget nih. Di sini udah ada arah semuran untuk bagian kaki penumpang depan, lalu untuk bagian atasnya aja, untuk kakinya aja. Untuk bagian-bagian AC-nya udah lengkap banget lah, bahkan untuk bagian
Ini untuk AC front defogger. Untuk speedometernya di sini masih analog, belum yang digital. Lalu di sini ada pengaturan untuk kecepatan, di sini ada RPM, di sini ada bensin indikatornya. Lalu nah, sekarang kita masuk ke bagian untuk transmisinya. Di sini sebenarnya dia udah bisa pakai mode manual. Nah, ini kalian masukin ini ke bagian yang sebelah sini nih. Ini ada tombol plus sama tombol minus. Nah, karena dia tuh belum ada pedal shiftnya di bagian sini. Nah, sedangkan untuk yang tipe Dakar itu ya, dia udah ada pedal shiftnya. Soalnya ini kan tipenya yang exit ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai mode manual, ya kalian harus pakai yang di bagian transmisi sininya nih, di konsol tengahnya ya. Jadi kita tekin ke atas ataupun ke bawah untuk naik atau turunnya. Terus kalau misalkan kita lihat ke atas ini belum ada sunroofnya ya. Sedangkan untuk yang tipe Dakar itu dia udah ada sunroofnya. Terus yang jadi pembedanya lagi di antara varian Dakar sama varian yang Exit ini, untuk bagian interior itu perbedaannya nggak terlalu banyak sih. Cuman di bagian panel shift, terus warna kulitnya joknya ini dia tuh warna hitam kalau yang Dakar. Sedangkan untuk yang varian Exit nih ya kayak gini warnanya. Terus ada di sunroof juga, kalau yang Dakar udah ada sunroofnya. Terus untuk bagian mesin sih yang paling signifikan banget. Untuk bagian interior mah yang itu aja sih, sebenarnya nggak terlalu banyak banget. Untuk bagian layout dashboardnya ya sama, cuman seperti yang gue bilang tadi ya paling cuman di bagian control shiftnya aja. Untuk bagian mesinnya perbedaannya itu ada di tenaganya. Sekarang kita masuk ke bagian mesinnya. Apa sih yang jadi pembeda antara Dakar dengan mobil Pajero Exit ini? Nah, jadi dia tuh mesinnya udah menggunakan common rail yang di ID. Sedangkan kalau di Dakar tuh udah pakai yang tipe mesinnya tuh PGT. Jadi output power yang dikeluarin tuh beda. Jadi tenaga itu yang di Dakar bisa lebih gede daripada yang si Pajero jenis mesin ini ya. Jadi mesinnya itu ya ini speknya 2500 cc, dia udah menggunakan yang common rail DID. Jadi mesinnya tuh nggak terlalu yang berisik. Terus dia ini udah turbo diesel dengan output power itu 136 HP dengan 360 Nm torsinya. Oh ya, tips nih buat kalian nih yang punya mobil Pajero Exit yang tarikannya mungkin kurang bertenaga atau di awal tuh kurang cepat. Mungkin solusinya kalian bisa tambahin dashtek biar powernya itu bisa lebih cepat dan bahan bakarnya tuh lebih irit. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja lah untuk review singkat untuk bagian interior dan mesinnya aja sih. Kita nggak bahas secara menyeluruh banget. Kita cuma poin-poinnya aja ya untuk di bagian interiornya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari mobil Pajero dan mungkin juga yang punya mobil Pajero. Oke, kita akhiri video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like-nya ke atas dan subscribe juga tuh yang ada tombol merah di bagian bawah sebelah kanan.